Bab 109, Pengajuan Keluarga Guan. Yosua Guan baru saja memohon Jerry yang dengan sikap coba-coba, tetapi tidak diduga adalah Jerry yang benar-benar melepaskan keluarga Guan. Seketika, semua keluarga Guan kembali ke rumah. Baru pada saat ini Yosua Guan terbangun seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi. Apa yang dia temui di hukuman mati beberapa hari terakhir membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, dan dia hampir melakukan bunuh diri beberapa kali. Kakek, kali ini hampir mati di dalam, semua ini karena Jerry yang bajingan itu, kita tidak boleh membiarkannya. Sambil menggertakkan giginya, Gerdi Guan berkata dengan wajahnya yang memar dan wajahnya bengkak, dan dia telah banyak dipukuli selama beberapa hari di tahanan. Bentak. Begitu dia selesai berbicara, Yosua Guan menamparkan wajah Gerdi Guan, dan berkata dengan marah, mulai sekarang, jika ada yang berani menyinggung Tuan Yang, keluar dari keluarga secepat mungkin. Jika kamu ingin mati, jangan melibatkan keluarga Guan. Gerdi Guan adalah cucu Yosua Guan yang paling dicintai, dan bahkan dibesarkan sebagai pewaris keluarga, tetapi sekarang wajahnya ditampar hanya karena mengatakan sesuatu yang buruk tentang orang lain. Yosua Guan melirik semua orang, dan berkata dengan dingin, alasan mengapa kita bisa keluar kali ini adalah karena Tuan yang tidak mempermasalahkan dengan kita. Jika tidak, bahkan jika kita tidak mati, kita akan selalu dikurung di dalamnya. Sampai saat ini, para keluarga Guan bahwa alasan mereka dibebaskan juga karena Jerry Yang. Gerdi Guan tampak ketakutan, memikirkan apa yang terjadi di hukuman mati akhir-akhir ini, dia merasa merinding, dan dengan cepat berkata, kakek jangan khawatir, aku tidak akan pernah mencoba mencari masalah dengan Tuan Yang di masa depan. Yang lain juga mengungkapkan pendapat mereka, jangan khawatir, kami pasti Tifak akan memprovokasi Tuan Yang. Mereka semua terbiasa dimanjakan, ketika mereka melihat kengerian hukuman mati, mereka memikirkan hari-hari suram belakangan hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Guan akan menjadikan Tuan Yang sebagai pemimpin. Menganggapnya dengan sangat terhormat. Apakah kalian mengerti? Yosua Guan khawatir, dan mengingatkannya lagi. Semua orang merasa bahwa Yosua Guan sangat mementingkan Jerry Yang, dan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dimengerti. Kakek, bagaimana dengan Albus Guan? Gerdi Guan tiba-tiba memanggil Albus Guan. Alasan mengapa keluarga Guan bertemu kali ini adalah karena Albus Guan menculik putri Jerry Yang. Pada pesta ulang tahun hari itu, ketika Charles Ma membawa Albus Guan ke kematian, dia sudah dipukuli sampai mati, dan dia masih di unit perawatan intensif. Jejak tak tertahankan melintas di mata Yosua Guan, tetapi ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan Albus Guan, dia terdiam beberapa saat, kemudian dia tiba-tiba berkata, beritahu rumah sakit dan hentikan perawatannya. Kata-katanya tidak diragukan lagi ingin menghukum mati Albus Guan. Semua orang di keluarga Guan terkejut, tetapi semua orang mengerti bahwa jika bukan karena Albus Guan, keluarga Guan hampir musnah, banyak orang sangat membenci Albus Guan. Gerdi Guan tampak hancur, tidak peduli apa, Albus Guan adalah adik laki-lakinya sendiri, tetapi ketika dia memikirkan pria yang kuat itu, dia tidak berdaya, dan tidak berani merasakan kebencian apapun. Berita bahwa Albus Guan menyerah untuk perawatan dengan cepat sampai ke telinga Jerry Yang. Yosua Guan, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Jerry yang berdiri di depan jendela besar dari lantai langit-langit dengan senyum di wajahnya. Kakak Jeru, keluarga Guan tidak akan seperti keluarga Yang, di luar dan di dalam berbeda. Berdiri di belakang Jerry Yang, Charles Ma bertanya dengan cemberut. Jerry yang mencibir, di hadapan kekuatan yang luar biasa, pengkhianatan apapun tidak layak disebut. Aku hanya ingin menggunakan tangan mereka untuk membangun kerajaan bisnisku. Komisaris, William yang sudah ada di sini. Saat ini, Sweetie Sun mengetuk pintu dengan hati-hati dan berkata, sejak Jerry yang menyerahkan kekuasaan grup Yan Chen kepada Yumi Qin, Sweetie Sun dipromosikan menjadi sekretaris Yumi Qin. Biarkan dia masuk. Jerry yang berkata dengan ringan. Seketika, William yang dibawa masuk. Tuan Yang, lama tidak bertemu.
Begitu William yang memasuki kantor, dia berkata sambil tersenyum, tanpa banyak rasa hormat dalam kata-katanya. Sebelum Jerry yang dapat berbicara, dia sudah duduk di sofa di sampingnya. Jerry yang tidak peduli, dan berkata dengan ringan, "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" "Aku di sini hari ini untuk membahas kerja sama dengan Tuan Yang," kata William yang sambil tersenyum. "Bukankah kita sudah bekerja sama?" Jerry yang menatap William Yang, dari kurangnya rasa hormat William Yang, dia memahami niat pihak lain. William yang tersenyum, "Aku pikir masih ada beberapa masalah dalam kerja sama sebelumnya. Hari ini, aku ingin berbicara dengan Tuan Yang tentang masalah pembagian keuntungan." Jerry yang tidak berbicara, tetapi hanya melihat William yang tampil. "Sebelumnya kami memberimu 49% saham karena pengaruh grup Yanchen, tetapi sekarang manajer umum cabang Jiangsu telah ditangkap, grup Yanchen tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi mitra dari keluarga Yang." William yang menyilangkan kakinya dan berkata dengan bangga, "Namun, keluarga Yang kami bukanlah seseorang yang menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Setelah diskusi keluarga, kami membuat dua rencana. Dalam rencana pertama, Tuan Yang akan mengembalikan semua 49% saham, dan kerjasama di antara kita akan dibatalkan sekaligus. Rencana kedua, kerjasama akan dilanjutkan, tetapi Tuan Yang perlu menyuntikkan 100 juta RMB ke akun saham, dan turun menjadi 5%. Jerry yang masih tidak berbicara, menatap William yang seperti sedang melihat orang bodoh lagi. "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Aku mungkin perlu memberitahumu, Tuan Yang, bahwa Seven Corp di bawah keluarga Guan telah setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Yang kami. Kami juga berhubungan dengan pemimpin industri pejabat lainnya keluarga. Mungkin tidak butuh waktu lama, semua industri di bawah keluarga Guan akan menjadi mitra keluarga Yang kami." William yang tiba-tiba berkata lagi, "Kamu masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan kami sekarang. Setelah kami memenangkan kerjasama dengan semua industri, Tuan Yang tidak akan memiliki kesempatan sama sekali." Sepertinya keluarga Yang melupakan satu hal. Tiba-tiba, sudut mulut Jerry yang meringkuk. "Ada apa?" William yang tampak bingung. Jerry yang berkata dengan ringan, "Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin bekerja sama dengan keluarga Yang." William yang mengerutkan kening, "Tampaknya kamu memilih rencana pertama. Jika demikian, kembalikan bahan bangunan Longhe. Bagaimana jika aku tidak membayarnya kembali?" Jerry yang memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Jerry Yang, grup Yanchen tidak lagi secemerlang saat berada di tangan keluarga Yuan. Kamu adalah pemborosan yang diusir oleh keluarga, dan kamu berada di Jiangsu. Beraninya kamu berpura-pura menjadi seekor harimau. William yang tidak takut sama sekali, jika kamu tidak mengembalikan sahamnya, keluarga Yangku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Kamu membuat kesalahan. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku akan bekerja sama dengan keluarga Yang, tetapi biarkan keluarga Yang tunduk kepadaku." Jerry yang tiba-tiba menyeringai, tapi sekarang tampaknya keluarga Yang memilih untuk mengkhianati. "Kentut." William yang berkata dengan marah, "Kapan keluarga Yangku berjanji untuk tunduk kepadamu? Properti di bawah keluarga resmi secara bertahap akan menjadi milik keluarga Yangku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat keluarga Yangku menyerahkan? Keluarga yang ingin menguasai properti pemerintah dengan gembar-gembor, apakah pemerintah tahu?" Jerry yang tertawa. "Keluarga Guan telah dihancurkan, mungkin Yosua Guan sudah pergi ke neraka. Apa yang bisa kamu lakukan?" William yang mencibir, "Ngomong-ngomong, ini semua berkat kamu, kalau tidak keluarga Yang kita tidak akan bisa masuk ke keluarga Guan dengan mudah. Aku Yosua Guan, masih hidup dan sehat, kenapa kamu mengutukku ke neraka?" Saat William yang selesai berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba masuk. Melihat Yosua Guan, raut wajah William yang berubah drastis, dan dia tidak percaya, kenapa kamu masih hidup?" Yosua Guan meliriknya dengan dingin, lalu berjalan di depan Jerry Yang, dan sedikit menundukkan kepalanya, "Tuan Yang, properti yang dimiliki oleh keluarga Guan sudah dihitung.
Ini adalah informasi terperinci dan kontraknya, selama Tuan yang menandatanganinya, semua yang ada di keluarga Guan akan menjadi milik Tuan yang sendiri. Bersambung.